Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis- Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Bismillahirrahmanirrahim. wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah subuh Masjid Imam Bukhari rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sungguh amat banyak nikmat Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman yang membuahkan Islam Bismillahirrahmanirrahim. dan kemudian menurut kita Alhamdulillah. Riyadhus Shalihin, nikmat yang ketiga itu adalah kesehatan. Tidak ada gunanya materi yang berlebih-lebihan kalau badan kita sakit. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi takmir Masjid Imam Bukhari memberikan kesempatan kepada kita untuk berdalam-dalam dalam masalah kesehatan dalam Islam. Salawat dan salam selalu kita mohonkan tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati keleluasaan beragama seperti sekarang ini. Tanpa beliau memberikan kepada kita tauladan, pastilah kita tidak dapat mencernakan apa yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Dan bahkan Al-Quranul Karim tidak akan turun kalau bukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, kita mengetahui nikmat Allah itu sangat banyak. Sehingga mungkin kita ada usaha, ada pemikiran, apakah nikmat Allah yang paling besar di dalam kesehatan kita? Ternyata para hadirin, baik dari masa ketika Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup maupun hingga sekarang, kalau kita pilah-pilah dalam kehidupan kita, ternyata tidur itulah nikmat Allah yang paling besar. Loh, kenapa tidur? Karena dengan tidur itulah Allah mengembalikan kesegaran di dalam hidup kita. Allah yang mematikan kita, dan kemudian bagi orang yang Allah masih beri rizki berupa hidup, maka Allah yang membangunkan kembali. Sehingga kalau kita cermati doa ketika orang mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup. Dengan nama Engkau pula aku mati.
Antara hidup dengan mati ini batasnya sungguh sangat tipis. Orang yang mati sebetulnya itu adalah orang yang hidup tetapi kemudian dia tidak bernapas lagi. Coba ibu-ibu, bapak-bapak berhenti bernapas. Kalau bisa. Tidak ada orang yang bisa menghentikan napasnya. Meskipun orang itu ditenggelamkan, tapi dia akan terus berusaha bernapas, sehingga akhirnya yang terjadi bagi orang yang ditenggelamkan, paru-parunya akan berisi air, karena dia menghirup air. Jadi refleks bernafas itu akan terus ada dalam keadaan apapun juga. Kalau kita tidak ditenggelamkan, maka refleks bernafas itu menghirup udara yang ada. Coba tahan napasnya sebentar. Nah, sudah tidak bisa nahan kan? Kita menghirup udara kembali. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Kalau boleh saya katakan demikian. Karena kalau Allah mencabut nikmatnya untuk bisa secara reflektoris bernafas, ya kita menjadi satu dari yang dua tadi. Kalau tidak hidup, ya kita mati. Kenapa saya kok berbicara mati? Karena orang memelihara kesehatan, tujuan utama sebenarnya itu adalah untuk menghindari kematian. Tapi orang lupa dengan kalimat yang tipis ini. Orang bermain-main dengan kesehatan dirinya. Padahal dia lupa, dengan sehat itulah maka dia menjadi hidup. Kalau dia tidak sehat, dia menggiring dirinya sendiri kepada tepi liang kubur. Wah, kok serem ini hari. Ya karena ibu bapak sekalian, dalam beberapa hari terakhir ini saya melepas orang mau meninggal. Ternyata begitu mudah orang itu meninggal. Husnul khotimah, insya Allah. Kalau amalnya banyak. Jadi kebetulan orang ini usianya lanjut sekali, sehingga amalnya pun juga banyak. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga insya Allah husnul khotimah. Jadi batas antara hidup dengan mati itu begitu tipis, dan kalau kita mempelajari bagaimana kita bisa hidup sehat, bukan hidup yang tidak sehat, maka sebetulnya kita sudah memelihara kehidupan ini secara keseluruhan. Al-Maidah ayat 5. Jadi luar biasa Al-Quran itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang sehat. Orang kalau ingin sehat, pasti harus mengetahui pula apa yang menyebabkan menjadi tidak sehat. Atau mengetahui apa penyakit itu sebenarnya. Maka Al-Quran menjelaskan bahwa penyakit itu yang terbesar adalah ada di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bagian awal daripada surat Al-Baqarah. Ayat-ayat 10 barangkali insyaallah. Di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi penyakit yang terbesar itu adalah penyakit yang ada di dalam hati. Loh kok bisa? Ya karena Al-Quran sudah menyebutkan demikian. Inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya The Prophet of Medicine. Jadi penyakit di dalam hati ini menimbulkan gangguan
metabolisme secara menyeluruh. Pikiran kita diracuni, kemudian darah kita mengalami pencemaran dari pikiran-pikiran yang tidak baik, tekanan darah menjadi naik, bahkan berfluktuasi, dan ini yang lebih berbahaya. Tekanan darah yang naik kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Itu lebih berbahaya. Itu yang menyebabkan dinding pembuluh darah kita itu menjadi retas, mudah robek. Maka sering terjadi orang mengalami naudzubillah min zalik, apa yang disebut dengan perdarahan otak. Perdarahan otak lebih banyak dialami oleh orang-orang yang mengalami ketegangan di dalam kehidupannya. Ada orang yang tidak tidur-tidur sehari semalam, dan kemudian ketika diperiksa kamarnya, ternyata di kamarnya itu terpasang ada 6 buah jam. Jadi di dinding ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 jam. Masing-masing jam menunjukkan kota. Mulai dari sebelah timurnya dunia, anggaplah itu Jepang. Yang 1 jam Tokyo. Kemudian ada jam Singapura. Kemudian ada jam bergerak lagi ke arah barat. Ada jam di London. Ada jam di New York. Demikian rupa. Dan kemudian Jakarta. Ada apa sebenarnya? Kenapa orang itu tidak tidur-tidur? Dan ini menjadi ancaman juga sekarang bagi generasi Z. Generasi yang selalu ditemani oleh gadget itu. Karena mereka memperhatikan jam berapa pasar saham di Tokyo dibuka. Karena dia menanamkan uangnya dalam bentuk saham. Dia ingin tahu sahamnya naik apa turun. Orang yang demikian itu tidak akan pernah tentram di dalam hidup. Jadi makanya nikmat yang paling utama itu adalah nikmat tidur. Bangun tidur kita mengucapkan Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kehidupan setelah matiku. Jadi tidur itu dilukiskan oleh Allah sebagai suasana mati. Karena memang tidak ada yang kita lakukan ketika kita tidur itu. Itulah masa di mana gelombang otak di dalam benak kita itu sangat teratur gelombangnya. Kalau dilukiskan dalam bentuk ukiran kain batik, barangkali akan indah sekali. Nah, itulah yang dinamakan gelombang tidur di dalam otak. Namanya gelombang alfa. Kalau kita bangun, beda gelombangnya. Bukan begini lagi, tapi itu orang yang bangun. Namanya gelombang beta. Tapi jangan juga gelombang delta. Itu gelombang otak orang yang sudah tidak mau berpikir. Apa ada orang yang tidak mau berpikir? Lama-lama ada, karena capek mikir itu. Jadi akhirnya gelombangnya delta. Orangnya ngantuan. Nah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada yang ngantuan. Nah, gelombang yang keempat itu theta. Itu sudah sangat mendekati istirahat yang lama, tidur, meninggal. Itu gelombangnya theta. Kalau tidak ada gelombang lagi, nah ini orang ini sudah boleh dikatakan meninggal. Berlangsung 2 jam, tidak ada gelombang sama sekali, itu dia boleh dikatakan meninggal. Meskipun dia masih bernafas, dokter diperkenankan melalui suatu prosedur yang ketat menyatakan orang itu meninggal. Dan tidak bukan sembarang dokter, harus seorang ahli anestesi dan satu ahli yang lain.
boleh ahli syaraf, boleh ahli penyakit dalam. Jadi tidur itu adalah nikmat Allah yang paling besar dalam hidup seseorang. Sangat rugi orang yang tidak bisa tidur, dan jangan juga mencoba-coba untuk seperti apa rasanya kalau setiap jam itu kita sadar waktu. Waktu di Tokyo sadar, waktu di Jakarta sadar, waktu di Singapura sadar, di London sadar, di New York sadar. Ya mungkin rekening kita nolnya jumlahnya lebih dari 9, mungkin 12, mungkin 15. Tapi itu semua tidak ada gunanya. Karena di sisi Allah yang lebih dinilai itu adalah amal. Apa yang sudah kita amalkan, itulah yang timbangannya berat di sisi Allah. Bukan jumlah nol di dalam rekening kita. Mudah-mudahan kita semua Allah bimbing menuju hamba Allah yang beriman, yang selalu memperkaya dirinya dengan asma Allah. Karena orang yang gelisah di dalam hidupnya, bukan obatnya itu obat penenang, tetapi obatnya itu adalah zikrullah. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam surat Ar-Ra'du ayat 28. Alladzina amanu tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang yang beriman itu adalah orang yang tenang di dalam hatinya dengan zikir. Dan hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Buang semua obat-obat penenang. Karena bukan itu yang kita cari. Kita mencari ketenangan yang diturunkan Allah ke dalam hati kita masing-masing. Insya Allah. Amin. Allah akan menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam beberapa ayat. Terutama ketika orang Islam sedang mengalami tekanan. Tekanan kepada orang Islam terjadi beberapa kali di zaman Nabi. Yang paling besar kita semua sudah tahu, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi insya Allah pada tahun kedua setelah hijrah. Jadi ketika kedudukan kaum muslimin belum begitu kuat di Madinah, justru kaum kafir Quraisy sudah berusaha untuk menggoyang fondasi daripada kaum mukminin yang dipimpin oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula lah yang mengilhami bapak-bapak dan ibu kita di zaman tahun 1928 melahirkan yang namanya Sumpah Pemuda. Tanggal berapa, ibu-ibu, bapak-bapak? Berarti sama dengan hari ini. Tapi adakah tulisan menyambut Sumpah Pemuda? Tidak ada. Tidak ada tulisan. Mari kita kembali mengenang Sumpah Pemuda. Tidak ada. Jadi jangan salahkan kalau ada orang-orang di luar kita yang menekan kita sedemikian rupa, dan kita tidak sadar bahwa itu adalah tekanan. Jadi, sebagaimana kata pepatah, kita jangan menyalahkan orang lain dulu, karena 4 telunjuk kita itu menunjuk kepada kita, bukan kepada orang lain. Ya kita yang salah. Mau merdeka dari penjajahan oligarki, tapi Sumpah Pemuda tidak diperingati. Lah itu nonsense. Apalagi organisasi yang besar seperti kita. Jauh-jauh hari sudah harus dipersiapkan.
Kalau bukan karena Sumpah Pemuda, ini secara teoritis, historis, tidak ada kemerdekaan tahun tanggal 17 Agustus 45, tidak ada. Orang baru bisa merdeka kalau dia merasa bersatu. Kalau kita bercerai-berai seperti sekarang ini, tidak akan kita merdeka. Kita itu satu-satu dipidesi gini. Seperti orang mencari kutu. Kalau kutunya banyak, susah memitesinya itu. Tapi kalau kutu itu hanya satu-satu, dipitesi aja. Siapa yang masih berkotak-kotak? Nah. Jadi janganlah kita itu melupakan persatuan kita. Sumpah Pemuda itu luar biasa. Masih ingat enggak ya? Apa yang disumpahkan ketika Sumpah Pemuda? Nusanya dulu. Satu nusa, satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Satu tanah air Indonesia. Ya lumayanlah masih ingat. Yang bahaya kalau sudah lupa. Jadi tidak ada gunanya kita teriak-teriak segala macam kalau Sumpah Pemuda aja kita lupa. Itu cerminan daripada kelemahan kita. Nah, kalau kita ingin kuat, kita kuatkan dulu iman kita di dalam dada. Dan kalau kita ingin iman di dalam dada kita menjadi kuat, zikrullah. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, innaka kunta bina basira." Kita ini adalah Musa-Musa kecil yang disuruh pergi ke Fir'aun. Sanggup? Kalau bicara jujur pasti enggak sanggup. Jangan saya. Tapi Allah memerintahkan, la takhaf. Jangan takut. Musa itu sudah menyeleweng terlalu jauh. Fir'aun maksud. Jadi Musa harus mengingatkan. Sudahkah Musa mengingatkan? Belum. Musa masih gamang. Maka Allah perintahkan, "Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, innaka kunta bina basira." 3 ayat yang gagah sekali. Maka bertasbihlah yang banyak kepada Allah. Katsir. Dengan tasbih itulah kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita. Setelah tasbih apa? Uzkur, berzikirlah. Nadhkuraka katsira. Kami berzikir yang banyak. Jadi mudah-mudahan dengan semangat Sumpah Pemuda sekarang ini kita menjadi lebih sehat, lebih sadar diri untuk bersatu. Tanpa bersatu, benarlah sabda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bersatu, kamu itu banyak, kata Nabi. Kalian itu banyak jumlahnya. Jadi semuanya kalian itu seperti buih. Buih yang terapung-apung di atas air. Buih itu akan mengikuti gelombang, terapung-apung. Kemana air mengalir, kemana dia pergi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar buih. Orang Muhammadiyah bukan buih, tapi dia mengisi
mengisi lautan itu dengan pemikiran-pemikirannya. Dengan Masjid Imam Bukhari inilah kita bangkit. Minimal menjadi embrio pemikir-pemikir masa depan. Karena tetangga kita ini mahasiswa semua. Paling dekat mahasiswa UIN. Dan ini bukan UIN sembarang UIN. Ini UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sebelah sana Brawijaya. Dan Brawijaya bukan sembarang Brawijaya. Brawijaya raja terbesar di masa Majapahit. Maulana Malik Ibrahim mubalik terbesar di zaman Sunan Wali Songo. Jadi Sunan Kalijogo hebat. Sunan Bonang hebat. Maulana Malik Ibrahim adalah pendahulunya. Bukan main. Dan Imam Bukhari di tengah-tengahnya. Kita harus menjadi sentra pengembangan mahasiswa-mahasiswa kita yang tidur di dekat kita. Di mana mereka sekarang? Jadi Masjid Imam Bukhari harus menjadi masjid yang paling maju di dalam IT-nya. Beri mereka kesempatan untuk membuat macam-macam kegiatan yang mereka senangi. Perintahnya datang dari kampus-kampus sebagai tugas. Tapi Imam Bukhari menyediakan lahan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Barulah halaman Masjid Imam Bukhari akan dipenuhi mahasiswa yang rajin mengerjakan tugas akhirnya. Karena semua fasilitas mudah diperoleh di sini. Mampukah kita? Insya Allah mampu. Karena kita itu banyak, bukannya sedikit. Jadi Sumpah Pemuda 28 Oktober sudah mendekati 100 tahun, kurang 5. 28 ke 23, 95 tahun. Tapi kita masih bersatu, alhamdulillah. Jadi kesehatan dalam Islam itu adalah luar biasa. Sering saya ceritakan, di zaman Nabi itu tidak pernah ada orang sakit. Kalau ada orang sakit itu kebetulan ada penyakit yang lewat dan hinggap di tubuhnya. Dan penyakit di masa Rasulullah SAW adalah suatu bentuk pengampunan dosa yang Allah berikan, jalan berupa sakit. Sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bermakna, orang yang sakit itu bagaikan sebuah pohon yang daun-daunnya rontok. Daun-daun itu adalah dosanya. Jadi kalau kita sakit, alhamdulillah, dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah. Nah, kalau kita sehat, bagaimana rontoknya dosa? Ya salat. Sabda Rasulullah SAW, ketika kita sujud, maka ketika itu berguguranlah dosa yang ada di pundak kita, di pundak seorang muslim, di pundak seorang mukmin. Ketika sujud, seperti seolah-olah kita membawa sajadah di punggung kita. Kalau kita sujud sambil membawa sajadah begini, otomatis dia jatuh. Nah, itulah dosa kita. Dosa kita itu akan gugur begitu kita sholat, insya Allah. Janji Allah melalui Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perlu memelihara kesehatan kita. Apapun penyakitnya, insya Allah Allah menurunkan obatnya.
Bagaimana kalau kalau penyakitnya begitu sulit begini. Allah turunkan obat. Sabda Nabi. Dan kita meyakini sabda Nabi. Dan obat di dalam khazanah Tibbun Nabawi. Apa itu Tibbun Nabawi? Yaitu pengobatan di masa Nabi. Itu luar biasa. Ada dokter yang sudah lebih dahulu dari kita menyebarluaskan ini, Dr. Zaidul Akbar insya Allah. Dia hafal betul bagaimana Tibbun Nabawi itu dapat diaplikasikan, diterapkan ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita susun secara rencana pengajaran semester misalnya, yang utama itu adalah toharah. Yaitu membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawabin wal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan yang membersihkan diri. Membersihkan diri itu ya betul-betul menjadi bersih. Tidak ada namanya yang kita orang mukmin itu tidak wangi. Itu sunnah Nabi. Insya Allah kita wangi. Bahkan mulut orang yang berpuasa pun wangi. Jadi di dalam Islam lah kesehatan itu mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Setiap langkah kita itu mendekatkan kita kepada sehat yang luar biasa. Ambil contoh apa? Tidak ada air, kita bertayamum. Kita membersihkan debu yang ada di tangan kita. Meskipun kemudian kita juga mengambil debu yang ada di sekitar kita. Kalau ada air apalagi kita bisa wudu. Dan dengan wudu ini adrenalin di tubuh kita itu turun serentak. Tidak ada pilihan lain, dia turun. Apa buktinya? Buktinya Nabi kita memerintahkan bagi orang yang sedang marah, kalau dia sedang berdiri hendaklah dia duduk. Kalau dia sedang duduk hendaklah dia berbaring. Masih marah itu. Maka Nabi memerintahkan kita mengambil air. Kalau tidak mencuci muka, ya sekalian berwudu. Berwudu itu salah satu rukunnya adalah menyapukan air ke atas kepala kita. Menarik lagi ke depan. Dengan perbuatan kita menyapukan air ke kepala, otomatis sel-sel otak kita yang tadinya itu panas, membara, memproduksi adrenalin, terjadi perubahan suhu yang tiba-tiba seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu coba lakukan di rumah atau di tempat wudhu sekarang. Akan terasa betapa semua kepenatan berpikir itu hilang. Semua hutang piutang lenyap dari kepala kita. Dan inilah yang sering menjadi sebab kita menjadi tidak sehat, menjadi gelisah, dicari-cari debt collector, itu menyebabkan adrenalin naik terus. Memperhatikan posisi saham, adrenalin naik terus. Berarti kita mempertaruhkan kesehatan kita dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Lebih baik kita mengamalkan diri kita itu kepada Masjid Imam Bukhari misalnya. Sehingga masjid ini makin cepat menjadi maju. Itu lebih luar biasa. Kita akan sehat bersama-sama. Jadi bagaimana caranya? Kita bersama-sama pasti dapat menemukan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita meyakini bahwa sesungguhnya penyakit itu yang terbesar ada di dalam hati,
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walaupun konotasinya itu adalah kepada orang-orang munafik, tetapi penyakit itu sudah disebutkan ada di dalam hati. Dan itulah penyakit yang terbesar dan kita harus menghindar daripadanya dengan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi setiap kita mendengar ada orang yang sakit, kita doakan, tapi jangan lupa satu kalimat, na'udzubillahi min dzalik. Lindungilah aku ya Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang mengerikan dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah adalah zat yang maha kuasa, yang kalau kita mohon Allah akan kabulkan. Ud'uni fastajib lakum. Jaminan Allah. Loh, saya belum dapat itu. Dapat. Kalau kita tidak memohon, bagaimana Allah mau memberikan? Jadi kesehatan pun harus kita mohonkan. Loh, apa kita sehari-hari sudah memohonkan kesehatan? Sebetulnya sudah. Wa'afini. Dan berilah aku kesehatan ya Allah. Kapan kita baca? Ketika kita di dalam apa Bu? Salat. Pada posisi apa kita membaca wa'afini? Ketika kita duduk antara dua sujud. Insya Allah. Jadi dari mana lagi kita mau melihat Islam itu kurang? Tidak ada. Salat saja loh kita minta sehat. Bukan hanya minta rezeki, warzukni. Itu iya. Wa'afini pun kita minta. Lalu kenapa Allah memberi sakit? Ada dua kemungkinan. Ketika kita membaca wa'afini, hati kita tidak hadir. Hati kita terbang bersama pikiran dan khayalan kita. Nauzubillah min dzalik. Itulah kecelakaan ketika kita sholat, tapi kita terlepas dari rasa khusyuk kita. Nauzubillah min dzalik. Lalu apa itu tidak boleh? Antara boleh dan tidak boleh. Nabi dalam berbagai kesempatan menunjukkan khusyuk itu bisa lepas seketika, tapi harus dihadirkan seketika itu juga. Jadi secepatnya kita kembali kepada kekhusyukan kita. Karena itu sholat Nabi itu lama. Dengan sholat itulah kita akan menjadi sehat. Pertama karena kita berdoa wa'afini. Dan kemudian di dalam baik bacaan sholat maupun gerakan sholat, seluruhnya itu menciptakan kesehatan pada tubuh kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan yang menyeluruh kepada semua anggota keluarga kita dan kepada bangsa, negara, dan rakyat kita. Sehat dalam berpikir, sehat dalam menentukan pilihan pada waktu yang tepat. Allahu Akbar. Wa dzikrillahu akbar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus kita buka kesempatan kalau ada hal-hal di luar ini ataupun di dalam ini yang mungkin satu dua mengganjal di dalam hati dan pikiran kita. Monggo Bapak Ibu sekalian, dan tentu juga saya harus mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian pagi ini. Monggo, silakan Bapak.
persepsi kita mungkin mengangkat kejadian yang luar biasa, sehingga kita takut mengulangi. Trauma itu takut mengulangi. Nah, cara mengatasinya, apakah perlu persepsi yang Ini menarik sekali. Jadi kita membahas trauma. Apa itu trauma? Trauma itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan cedera pada tubuh kita. Beberapa hari ini mendandani plafon. Jadi kita beri contoh. Trauma tidak berarti harus di jalan raya, tidak selalu. Banyak kejadian kecelakaan atau trauma yang serius terjadi justru di dalam rumah. Naudzubillah min dzalik. Apa contoh? Plafon karena hujan mendadak, ketetesan air warnanya berubah. Yang tadinya putih bersih menjadi gelap, hitam. Dan nyaris mau rontok. Seorang bapak yang umurnya sudah 71 dengan gagah perkasa mencari meja, mencari kursi, lalu dinaikkan. Untunglah seorang anak mengingatkan, kakek, ngapain kakek seperti itu? Ini mau memperbaiki plafon. Oh, sudah bukan waktunya kek. Nanti biar papi aja yang ngerjakan. Abi aja yang ngerjakan. Ayah saja yang ngerjakan. Kenapa? Nah, jadi kembali ke pokok masalahnya, kecelakaan itu, trauma terjadi, harus kita lihat dari profilaksisnya dulu, pencegahannya. Pencegahannya itu adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak patut lagi dikerjakan orang yang sesuai dengan usianya. Orang umur 71 memperbaiki plafon, itu agak mustahil. Bukannya plafonnya jadi baik, tapi dia yang akan tunggang langgang jatuh ke lantai. Jadi, yang Bapak tanyakan itu, mengapa itu terjadi? Masalahnya itu adalah dari kesembronoan, kecerobohan. Kecerobohan itu adalah tidak safety, tidak mengutamakan keselamatan. Jadi Islam itu adalah, arti katanya selamat, maka apapun harus dilihat dari sisi keselamatan. Jangan memberi seorang umur 71 hal-hal yang memungkinkan dia seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian naik sepeda motor. Orang yang umur 71, kecepatan refleksnya itu sudah sangat turun. Di klakson, bukannya dia itu minggir, tapi dia malah bisa ke tengah. Ini salah. Tapi ini sering terjadi. Jadi ketika di dalam berkendara, kita harus memperhatikan siapa yang ada di depan dan di samping kita itu. Kalau orangnya sudah rambut putih, insya Allah, amin. Ya kita tidak usah ngelakson. Bukannya dia akan minggir, dia makin terkejut dan bisa jadi dia ke tengah. Jadi kecelakaan itu adalah konsekuensi logis daripada apa yang kita lakukan. Allah tidak bermaksud terjadi kecelakaan. Mengapa demikian? Karena Allah memberikan teman bagi seorang mukmin 8 malaikat. Dan 8 malaikat itu bukannya sedikit, itu luar biasa banyak. Satu malaikat itu bukan sendirian, ada pasukannya sendiri. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, satu orang mukmin sama dengan 10 orang kafir. Tenaganya, kekuatannya, pikirannya. Jadi dalam perang Badar itu, umat Islam itu jumlahnya hanya 313. Lawannya 1000. Ya digilas 1000 orang ini. Karena satu orang mukmin setara dengan 10 orang kafir. Jadi jangan takut. La takhaf. Nah kembali kepada trauma itu. Malaikat yang 8 ini mengawal kita. Kanan dan kiri kita sudah tahu. Raqib dan Atid. Tapi Allah memberi lagi malaikat tambahan. Di depan dan di belakang. Di atas dan di bawah.
Jadi bayangan kita itu dikelilingi malaikat. Malaikat itu nur, cahaya. Orang yang berjalan dilindungi cahaya yang sedemikian rupa, secara secara fisika, tidak bisa celaka. Dan itu pun terjadi, Pak. Bukan ini sesuatu yang tidak terjadi. Seorang yang mukmin kalau dia berjalan, katakanlah dia naik sepeda motor, kucing hitam melintas. Tanpa dia harus berpikir, kakinya nginjak rem sudah. Sit. Sepeda motornya berhenti. Kucing hitam lewat, digas lagi. Kok bisa ya? Orang yang tidak beriman mengatakan itu refleks. Bukan, malaikat. Malaikat yang menghentikan kita untuk terus maju. Malaikat itu bisa berupa seolah-olah ada dinding antara kita dengan orang yang tidak baik. Malaikat itu bisa berupa cahaya yang sangat terang yang melindungi kita dari penglihatan orang lain. Jadi kalau ada orang yang berkata, orang itu bergerak, saya tidak tahu, tahu-tahu dia sudah ada di sini. Sering kan kita mendengar ada orang berbicara seperti itu. Karena orang itu sudah dilindungi malaikat. Jadi ketika dia berjalan masuk ke dalam masjid Imam Bukhari ini, orang tidak melihat dia lagi. Hanya seperti cahaya. Dan ini sering kita dengar. Ada orang-orang yang bisa seperti kelihatan seperti cahaya saja. Dia sudah ada di situ. Dan kita bisa melihat atau mendengarlah. Ada orang bisa berjalan di atas air. Itu malaikat yang menjalankan orang itu di atas air. Kenapa bisa demikian? Karena Allah cinta. Cintanya Allah itu Allah rupakan dalam bentuk pengawalan yang lebih ketat kepada orang yang dia cintai. Makanya dalam perang revolusi fisik kemerdekaan tahun 45, pasukan Hizbul Wathan itu tidak bisa dilukai. Ditembak tidak tembus peluru. Lalu bagaimana mau menembak malaikat? Di luar orang itu berlapis-lapis malaikat melindunginya. Diberondong, tidak mati. Setelah revolusi fisik, masih ada orang-orang seperti itu. Salah satunya, insya Allah ya, beliau ini seorang yang alim. Tapi TNI AD, Kolonel Dahlan Jambe, tidak bisa ditembak. Tapi kalau sudah qadarullah, Allah sangat sayang. Ingin hambanya kembali kepadanya. Jadi bukakanlah kesempatan orang menembak dia dan dia wafat. Dan itu ketika sholat subuh. Jadi jangan takut. La takhaf. Islam itu kuat. Allah bersama orang-orang yang beriman. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang muttaqin. Orang yang beriman dan bertakwa. Andai kata kita merasa kita masih belum takwa, kita mukmin paling tidak. Kita sudah melaksanakan sholat subuh, mukmin gitu. Kita sudah melaksanakan perintah yang lain, mukmin. Kalau kita melakukan kesalahan, kita cepat kembali kepada Allah, mukmin. Jadi tidak perlu takut. Jadi trauma tadi Pak, setelah kita mengalami trauma, naudzubillah min dzalik, timbul kesadaran.
Ya Allah, kesadaran kita itu melahirkan ucapan astagfirullahalazim, istighfar. Ya Allah, ampunilah aku. Kenapa terjadi pisau mengupas mangga ini, musim mangga, nyerempet kena ke jari saya. Kalau saya masih sering nyuntik orang, kok yang saya suntik kok jari saya sendiri lah. Astagfirullahaladzim. Apa dosaku ya Allah? Kok jarum ini nyasar ke jari saya? Atau ketika memecahkan obat suntik yang namanya ampul, tes, pecahan kaca, itu bisa menggores ke jari kita. Astagfirullahaladzim. Jadi memang itu hal-hal yang tidak bisa kita sadari terus-menerus. Ada kalanya kita, Allah menghendaki kita luka, dan itu maksud Allah baik seperti yang Bapak sudah sampaikan. Kita istighfar dan dosa kita diampuni Allah, insya Allah demikian, maka kita naik pangkat lagi, naik derajat lagi. Kita yakin kepada Allah. Jadi kalau itu terjadi, ya baik juga jadinya, karena kita menjadi dihapuskan dosanya dari yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian timbullah perasaan trauma, kata Bapak. Ya, ini perasaan untuk tidak mengulangi. Jadi itu perasaan yang baik sebetulnya, karena tubuh kita itu belajar terus. Kalau dia tahu memegang gelas panas, nah ini kok ada gelas panas, dia tidak mau meminumnya. Karena tahu ini, oh panas. Jadi pembelajaran. Jadi mungkin kalau kita tadi naik motor, tidak berani naik motor. Ya itu baik-baik saja. Tapi kalau mau dirubah, tetap mau naik motor misalnya, atau tetap mau naik-naik ke atas plafon, ya harus dengan suatu persiapan yang lebih kuat, lebih matang. Nah, kalau kita mau berkendara, tidak cukup hanya Bismillahirrahmanirrahim wal mursaha. Ada doa yang hanya kita baca kalau kita dalam perjalanan jauh. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbika lamunqalibun. Kalau kita baca doa itu, yang menjalankan kendaraan itu bukan kita lagi, malaikat yang menjalankan. Kita itu sudah menekan knob auto steering. Jadi kalau di pesawat autopilot, jalan sendiri pesawat. Ada angin, ada turbulensi udara, dia pandai mengelak. Itu malaikat. Yang kemudian ditiru sifat malaikat itu oleh teknologi aviation. Teknologi pesawat udara. Jadi manusia saja bisa menciptakan yang demikian, kenapa Allah tidak bisa dengan malaikat-malaikatnya? Teknologi Allah itu ribuan kali, jutaan kali, miliaran kali, triliunan kali lebih hebat dari teknologi manusia. Jadi kita jangan terlalu terpesona dengan teknologi manusia. Allah sudah membekali orang muttaqin, orang mukmin dengan seluruhnya. Nah, itulah yang kita kenal sebagai para aulia. Loh, aulia itu kan susah. Dia harus nyepi ke puncak gunung, bertahanut seperti Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tidak juga. Kenapa? Surat Yunus 62 menyebutkan, itulah aulia Allah. Dan yang ditunjuk dengan kalimat itulah aulia Allah, bukan harus pergi ke puncak gunung, tetapi hanya beriman kepada Allah dan dengan segala konsekuensinya, beramal soleh, itu sudah aulia. Dan yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Mari kita buka surat Yunus 62. Itu petunjuk untuk menjadi aulia. Jadi aulia, insya Allah
Semua di sini ini aulia. Tinggal kita meningkatkan diri kita supaya lebih, sehingga lebih mewarnai. Jangan kita yang diwarnai orang. Sudah jadi anggota DPR, dipilih orang banyak, warga kita semua yang milih. Sampai di ruangan DPR kita yang dicet, diwarnai semau dari ketua DPR. Yang salah siapa? Bukan dia. Yang salah yang mau dicet. Ya itulah Pak, kira-kira seperti itu. Jadi dengan trauma itu kita disadarkan Allah bahwa semuanya itu menggugurkan dosa kita dan kita kembali menjadi orang yang di jalan yang lurus, dan bahwa kita belajar dari situ. Tubuh kita yang belajar, tanpa kita sendiri belajar, tubuh kita sudah belajar. Seperti saya katakan tadi, oh kalau panas tidak diminum. Itu yang belajar tubuhnya, tanpa perlu kita belajar sungguh-sungguh. Jadi pembelajaran semua. Hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu juga adalah pembelajaran. Ini hadis lagi. Orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Itu kan pembelajaran. Orang yang sama saja itu orang yang rugi, apalagi orang yang lebih menurun daripada kemarin. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari mulut Nabi kita yang tidak merupakan pelajaran. Islam itu adalah belajar. Karena itu bangunnya negara kita karena Islam. Jangan mau dikatakan yang lain lagi. 1908 itu adalah lahirnya kesadaran kita sebagai bangsa. Tapi siapakah orang-orang yang melahirkan itu? Adalah orang-orang yang sangat kuat keislamannya. Dr. Sutomo itu keislamannya luar biasa. Cuman tidak tampak. Kenapa? Karena dia mengalami proses pendidikan secara umum. Dia mahasiswa kedokteran, GH, Geneeskunde Hogeschool, atau Fakultas Kedokteran. Kemudian jadi Stovia. Zamannya beliau, Dr. Sutomo, masih GH. Jadi pendidikan kedokteran di Indonesia ini lahirnya dari sekolah mantri dulu. Ketika itu penjajah Belanda itu kewalahan menghadapi serangan hama pes. Mirip COVID. Tapi ini pes. Pes itu lebih kelihatan. Kalau COVID tidak kelihatan, virus. Mereka tahu ini pes, dan itu ada obat pencegahnya, vaksinnya. Seluruh penduduk di Jawa terkena. Maka pemerintah ketika itu, zaman Belanda, kalau begitu kita harus mengajak orang-orang pribumi ini menjadi mantri, untuk menjadi juru cacar. Juru vaksin pes. Maka dibikinlah sekolah dokter Jawa, sekolah mantri dulu. Setelah 2 tahun sekolah mantri menjadi sekolah dokter Jawa. Sekolah dokter Jawa, maka kemudian lahirlah Stovia. Jadi sekolah kedokteran. Nah, Dr. Sutomo ini pendidikannya di kedokteran itu. Tapi dia Islamnya sangat kuat. Dan itu yang mendorong dia untuk melahirkan Budi Utomo. Nah, kenapa ada Dr. Ciptonya? Karena yang paling tua pada waktu itu di antara mereka yang mendirikan Budi Utomo, yang usianya pantas menduduki kursi ketua, Dr. Cipto. Jadi dokter-dokter Indonesia itu adalah dokter-dokter pejuang. Yang sadar diri, siapa dia. Maka kemarin ini sebetulnya adalah hari lahir dokter Indonesia, 24 Oktober. Tapi karena para dokter ini sedang dalam menderita, mereka pun juga lupa
kemarin itu ulang tahun mereka. Jadi banyak orang lupa sekarang. Sumpah Pemuda lupa, Hari Dokter juga lupa. Baik Pak, ada yang kurang barangkali. Jadi masalah pengobatannya itu saya kira sudah mengalir saja. Yang penting kita sadar kita ini dikelilingi malaikat. Kalau dibawa ke arah yang lain, pengawasan. Tapi saya lebih suka memandangnya dari segi perlindungan. Perlindungan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, tidak ada selesainya kalau kita mau menceritakan ini. Kasihan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada kewajiban lain pada pagi hari ini. Mungkin dari ibu-ibu ada, silakan. Satu lagi. Kalau ingin cepat saya jawab pendek. Pendidikan anak-anak barangkali harus mulai dari dalam kandungan. Bahkan lebih awal pun juga. Bismillah. Mari kita sholat syuruk, kalau demikian sudah waktunya. Sholat sunnah syuruk. Dan ini saya ada beberapa buku yang sangat membutuhkan aja lah yang mengambil karena tidak banyak jumlahnya.